Kalau saya yakin, John. Yakin. Apa Yakin. alasanmu? Artinya Apa alasanmu? dia bisa mengimbangi Muhaimin. Tapi kalau mengimbangi Mahfud memang berat. Mahfud. Nah, kalau dikatakan tadi ini sebuah strategi, kata Mas Jeding tadi, saya setuju. Tapi kalau strategi ini lahir dari Jokowi, itu yang saya kurang setuju. Kenapa? Kalau kita pikir secara nalar, Jokowi tidak akan mau mengorbankan di anak-anaknya. Sengaja aku datang ke kotamu, lamanya tidak bertemu. Nah, ingin diriku mengulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Walau dirimu kini telah berdua, diriku pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Kita nggak lanjutkan lagi sepanjang jalan kenangannya Karena terlalu tinggi. Kita jangan juga terlalu tinggi berharap. Yang dikit-dikit aja. Jangan juga terlalu berharap Gibran akan berbuat apa di tanggal 22 ini. Tema kita kali ini adalah pembuktian seorang Gibran. Maksudnya apa? Pembuktian dari keraguan masyarakat tentang Gibran, apakah dia bisa mengimbangi seorang Profesor Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar yang terkenal jago berbicara. Nah, di tanggal 22 inilah saatnya Gibran unjuk gigi. Unjuk gigi atau tidak bisa menunjukkan gigi. Atau alias diam saja. Atau dalam istilahnya Kliwon bertahan. Ya, sekarang siapa yang mau mulai ini tentang tema kita kali ini? Setiap Pak Joni menatap ke saya itu saya mak teratap. Jadi tapi nggak apa-apa, kita harus siap ya, karena teman-teman ada banyak nggak siapnya ya. Untuk pertama itu memang nggak mudah. Karena saya tadi ketika saya ngomong Mas Jeding bisa connect, kadang nggak connect gitu ya, kadang kayak memperhatikan tapi bisa tertawa saat ending itu Mas Jeding memperhatikan, tapi kadang ada beberapa detik dia nggak nyambung, nggak connect atau nggak sedang fokus di sini. Saya memahami, mungkin sebelum datang ke sini mungkin teringat yang di rumah, Pi, waktunya makan, Pi. Mungkin. Ya. Oke, pernyataan salah satu tim dari Prabowo itu dia mengatakan begini, lawan berat dari Caimin adalah Profesor Mahfud MD. Dia nggak menyebut Gibran, nggak menyebut. Itu tim dari Prabowo. Tim dari Gibran sendiri ya? Ya. Sudah tidak yakin. Ya, begini teman-teman, semakin dibicarakan mengenai Gibran kapasitasnya lemah, itu dia menjadi underdog. Underdog ketika dia merasa underestimate oleh warga masyarakat. Under itu di bawah anjing ya? Itu Under itu bawah, dog anjing. Pintu juga bisa dok. Jadi ketika itu dipersepsikan, aku wedi, gue mancing-mancing malah kena delik. Jadi ketika dipersepsikan dia negatif, wah itu malah justru seneng Gibran. Dia akan mempersiapkan strategi dan itu menciptakan kejutan luar biasa, ya. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara tentang realitas,
kalau berdebat dengan Pak Ganjar, kalau capres ya, andekan capres dengan si Gibran debat face to face, mungkin hebatan Gibran. Kenapa begitu? Pak Ganjar gubernur, kan dia koordinator dari seluruh wali kota, bupati, mengkoordinir, laksanakan ya, tolong selesaikan ya, terus pulang ke Semarang. Maka Gibran itu langsung menyelesaikan karena dia adalah orang lapangan. Jadi biasanya memiliki pengalaman yang luar biasa, malah justru ketika debat nanti dia akan berbicara tentang pengalaman-pengalaman dia. Seperti itu, makanya dia mengusulkan nanti untuk Gen Z itu dia akan melalui SMK. Meningkatkan kualitas. Kayak bapaknya dong, dari awal dulu SMK ini mainkan. Iya. Kamu mau ngomong itu ya? Saya nggak membela Gibran karena saya harus netral, tapi ini tadi kelihatan nggak membela. Nggak membela, justru menyudutkan ngomong SMK itu kan itu promosinya Jokowi awal-awal menjadi. Ya intinya kesimpulannya Pak John bahwa dia semakin dikecilkan nanti akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Gitu, seperti itu Pak John kira-kira. Tadi itu apa ya? Saya lupa tadi Mas. Itu ada nggak masuk akal juga yang disebutkan dia tadi ini. Cuman ya sudahlah, nanti saya kita kira mengejas dia kan. Saya sebagai moderator nggak boleh begitu. Iya. Sekarang oke, Mas Jeding, untuk tanggapannya ini kesiapan Gibran dalam debat ini. Jadi ini tadi kita waktu nyanyi lagu Sepanjang Jalan Kenangan, saya itu teringat sekali. Saya itu Jokower, pencinta Jokowi. Kemudian waktu pemilihan Jokowi menjadi presiden pertama, saya ngelihat anak-anaknya masih lugu-lugu, dodol martabak, itu saya itu dodol pisang, itu pisang. semakin menambah nilai ke Jokowi, bukan menambah ini. Terus kemudian pemilihan yang kedua, Jokowi diserang, merendahkan diri, itu menambah nilai. Tapi yang ketiga ini, karena saya melihat ini bukan sikap Jokowi. Ketiga ini kok kemudian anak-anaknya maju semua, kok kembali kayak zamannya Pak Harto kembali. Wah, ini kritis ya, bagus. Mengkritisi Jokowi. Saya merasa bahwa ini bukan bagian daripada politik dinasti, tapi ini strategi. Yang seperti yang pernah saya katakan bahwa strategi untuk apa? Untuk memporak-porandakan politik. Ya sudah cukup. Porak-poranda. Sudah porak-poranda. Itu artinya sudah berhasil strategi itu. Tapi dan kita nanti tidak tahu bagaimana dengan endingnya. Tapi yang jelas saya yakin pada saat Gibran maju nanti berdebat itu akan menjadi suara yang emas. Ya. Suara yang emas. Ya, baru ingat saya. Kalau kata Kliwon tadi mungkin Gibran akan memberi kejutan, Mas. Betul, kalau ya. dalam berdebat. Ya termasuk kemarin itu sempat dia memberi kejutan itu, Pak. Ibu hamil dikasih asam sulfat itu, Pak. Itu salah satu kejutan itu. Itu bukan kejutan. Itu shock terapi. Lebih kuat dari kejutan. Ayo Bri, tanggapanmu Bri. Nah, kalau dikatakan tadi ini sebuah strategi, kata Mas Jeding tadi, saya setuju. Tapi kalau strategi ini lahir dari Jokowi, itu yang saya kurang setuju. Kenapa? Kalau kita pikir secara nalar, Jokowi tidak akan mau mengorbankan diri anak-anaknya, kemudian mencoreng nama baiknya. Tapi kalau ini lahir dari lingkungannya Jokowi, maksudnya dari orang-orang yang memanfaatkan atau orang-orang yang punya strategi kemudian ditawarkan Jokowi, dia menerima, tidak setuju, tapi menyetujui juga tidak, karena ini sebuah jalan dia pikir, terpaksa aja. Tapi kalau kemudian dasar pemikiran bahwa ini dari otaknya Jokowi, itu yang saya sulit saya pribadi menerimanya gitu. Nah, kemudian kalau kita tema kita kesiapan tentang Gibran di nanti bakal debat calon, saya pikir tidak ada keterkejutan, tidak ada satu surprise yang bisa dia buat. Ya Gibran ya begitulah.
Karena kenapa? Kemampuannya ya segitulah gitu. Karena kenapa? Dibandingin kalau kita lihat dibandingin dengan calon wakil presiden yang lain, bagaimana mereka sebagai ya kita kenal sebagai senior di politik senior, maka bagaimanapun pengalaman dan juga kemampuan dan ilmu yang mereka tentang politik yang mereka punya itu lebih bagus daripada Gibran yang baru muncul kemarin sore gitu loh. Oke, katakanlah Gibran sebagai wali kota, tapi ingat wali kota itu juga belum lama. Kemudian di wali kota di tempatnya sendiri itu pun karena anaknya Jokowi. Bukan, anaknya Ibu Iriana. Iya, dengan Bu Iriana. Saya yakin tanpa orang tuanya dia tidak akan pernah memimpin Solo. Itu saja. Jadi bukan karena kemampuannya. Kemudian sekarang kalau kita bicara tentang Kaisang, sebagai Gibran. Adiknya Gibran yang ketua partai. Kaisang. Kalau kita mundur sedikit turun ya. Jadi kalau misalnya ketua partai yang lain katakanlah seperti Prabowo atau yang lain, mereka sudah mapan di politik, sudah mengerti, ya sudah punya pengalaman gitu. Baru kemudian membuat partai. Gitu. Jadi artinya partai ini mereka yang menyetir. Ya. Berbeda mungkin dengan Kaisang, kemudian dikumpulkan orang-orang kemudian menunjuk Kaisang karena dia anaknya presiden, gitu. Mungkin berbeda situasinya. Saya yakin begitu. Nah, ya kita lihat aja nanti tanggal 22. Tapi matanya kok sambil kedip-kedip. Siapa? Itulah. Pak RT, karena seberapa yakin Pak RT di tanggal 22 nanti Gibran akan bisa mengimbangi seorang Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar? Mulai dari sekarang atau saat ini tim dari Prabowo Gibran udah mungkin menyusun strategi untuk menghadapi ntar tanggal 22 di perdebatan Cawapres ya. Nah, saya membayangkan ini Gibran tetap akan mengalami demam panggung politik karena di usia yang masih terlalu belia. Nah, ini akan dalam perdebatan nanti ya akan melawan orang yang boleh dikatakan senior atau udah banyak makan asam garam dalam dunia perpolitikan dan lain sebagainya. Nah, tapi ini tim tetap bekerja keras ya. Nah, saya yakin nanti mungkin malah apa yang dikatakan tadi ya, mungkin muncul terjadi kejutan-kejutan dari pihak Gibran yang tidak disangka-sangka. Nah, ini kejutan-kejutan ini bisa apa aja, kejutan yang memang mengejutkan atau kejutan yang memelesetkan, yang menjatuhkan. Karena dia tetap di usia belia ini ya, mengalami ya tadi demam politik, demam panggung politik. Itu sebetulnya tidak bisa dipungkiri sebetulnya untuk demam panggung, demam kamera, demam yang lain, Mas. Karena gini, banyak contoh soalnya misalnya seperti kita misalnya beberapa teman yang bermain teater misalnya, udah hafal, tapi ketika masuk panggung, demam panggung itu hilang semua hafalan. Jadi seberapapun misalnya itu dipersiapkan, kalau memang Gibran secara mental nggak siap, hancur sudah, hilang semua itu nanti, bakal hilang semuanya. Contoh orang syuting aja gitu, ketika dia hafal sebelum itu, taruh kamera situ tiba-tiba blank. Banyak terjadi seperti mereka yakin semua mata se-Indonesia mengarah ke mereka, karena calon pemimpinnya. Betul. Kan, gitu. Saya pikir, jadi Pak RT juga nggak yakin 100% ya bisa mengimbangi artinya ya. Kalau saya yakin, John. Yakin? Apa alasanmu? Artinya dia bisa mengimbangi Muhaimin. Tapi kalau mengimbangi Mahfud memang berat. Mahfud itu temenmu. Jadi gini, kalau mengimbangi Muhaimin bagus, dia pasti bisa.
peta kapasitas ya, kemampuan ya, bahwa Pak Mahfud pasti akan sangat lancar berbicara hukum. Bagaimana strategi memberantas korupsi dan terkait dengan hukum itu lancar banget. Kalau Caimin itu tentu terkait dengan kebijakan-kebijakan, kalau dia pernah jadi menteri tenaga kerja itu saya kira luar biasa itu. Contohnya soal kesantrian. Besok kemungkinan Caimin akan menggunakan gaya-gaya stylenya yang juk-juk ringan gitu, tapi Pak Mahfud lumayan kencang. Kalau untuk Gibran ini memang ya gimana ya, persepsi masyarakat masalahnya sudah terlanjur banyak sekali, mohon maaf ya, ledekan-ledekan lewat video-video ya, dengan asam sulfat, terus yang terakhir ketika Pak Prabowo berdebat dan langsung si Gibran begini-begini gitu ya, itu menjadi video pendek dan itu viral luar biasa. Lebih hebat ketika Gibran begini daripada debat capres kemarin ya. Nah ini itu blunder saya kira. Ya, kita mengkritisi Gibran itu kok Jeding manduk tanda setuju ya, bahwa setuju apa yang kita katakan walaupun dia mendukung dia gitu loh ya, mendukung dia. Tapi teman-teman kok jadi natapnya kayak gak ikhlas. Jadi teman-teman, kita harus tetap waspada ya. Bagaimanapun nanti kita harus memilih yang terbaik lah ya. Karena memang ketika berbicara mengenai kecurangan itu berpotensi besar memang kalau nggak hati-hati. Makanya kita harus tetap waspada supaya jurdil pemilu. Kalau berbicara kecurangan di dalam sepak bola itu ada dua, Pak. Kecurangan itu karena dilakukan oleh pemain, yang kedua pengaturan skor. Kalau kecurangan pemain, misalkan kakinya curang itu, jegal gitu, saya kira kelihatan penonton. Tapi kalau pengaturan skor, itu dari siapa itu yang mencurangnya? Enggak, kalau pemain itu ketika dia kejar-kejaran kakinya gini, itu kalau sepak bola. Tapi kalau Jupri, kalau ada kata jegal itu langsung teringat dengan pacar yang gagal-gagal itu. Nah, wong saya itu aku minta alamat, Pri, tolong ya ini. Lah kok setelah itu, setelah Reza minta alamat, setelah Kliwon minta alamat, kok sekarang enggak, aku telepon enggak mau jawab gitu loh. Itu Masya Allah, dugaan-dugaan itu. Jupri kadang saya nambahin. Oke, Pri ya. Kalau saya itu tadi sebenarnya nggak masalah, saya bahagia-bahagia saja gitu. Everything is okay. Hanya saya mengimbangi Kliwon di bahasa Inggrisnya. Mengetes saja dia ada rasa bersalah atau dia masih punya nurani tidak gitu, atau merasa bersalah tidak gitu. Tapi ternyata hal seperti itu seperti biasa-biasa saja. Jadi dia tidak tahu, saya juga punya strategi gitu. Bahwa begini, jadi dia nggak punya nurani. Gitu loh. Jadi persepsi itu. Wong saya cuma minta alamat. Lah kok dia tak telepon kok nggak ngangkat lagi setelah Kliwon minta alamat gitu kan, itu dugaan-dugaan. Terus menurut saya sih dugaan-dugaan seperti itu saya kira harus dihindari, karena kalau seperti itu jadi negatif thinking, auranya jadi negatif gitu seperti itu. Berbicara soal dugaan, kita sekarang ini kan meragukan atau menduga-duga bahwa Gibran tidak akan mengimbangi. Kita doakan semoga Gibran bisa mengimbangi. Jadi Prabowo jadi tidak salah pilih. Oke teman-teman nonton Gayeng, nampaknya perdebatan kita tentang Gibran kita cukupkan sampai di sini. Karena kalau kita tambahkan terus dan kita berdebat terus nanti nggak seru lagi. Enggak, ini bukan nambah debat. Oke. Jadi saya pikir perdebatan capres itu yang baik itu kayak Waton Gayeng gitu. Jadi kita berdebat hanya di meja ini. Tapi setelah itu kita saling mencintai. Kayak Jupri sama Kliwon ini saling mencintai juga. Amit-amit. How about you? Amit-amit mencintainya. Amit-amit asoy. Closing. Ya, oke. Kamu mau nambahin? Closing bukan statement, tapi filosofi boleh ya? Boleh. Diogenes lagi. Itu dia. Bukan, sebelum kamu lanjut ke Diogenesnya, beri kamu kalau dengar Diogenes kamu langsung geleng-geleng itu kenapa sih? Temen dia cuma Diogenes saja. Nggak ada nama yang lain gitu. Oke, silakan, Bon. Jadi Diogenes itu berdebat dengan filosof dari kerajaan. Jadi dia lapar, Diogenes mencari makanan, ketemu ubi kotor, dibersihkan, dimakan.
Lalu si filosof yang dari kerajaan mengatakan kalau kamu mengabdi kepada raja, kamu nggak bakalan makan ubi bekas seperti itu. Lalu Diogenes mengatakan lebih mulia yang saya makan ini daripada saya menjilat raja. Ini satu nilai ya, bahwa sekali lagi proses di dalam aktivitas demokrasi harus jurdil, harus jujur dan memiliki nilai. Karena apa sih mau dicari? Jabatan harta tahta itu sudah selesai ya. Makanya Prabowo kalau berteriak bahwa saya berani mati, luar biasa. Ya, terakhir Diogenes itu tiba-tiba masuk ke kuburan dan dia mencari, lalu ditanya sama beberapa orang, kamu mencari apa Diogenes? Aku mencari tulang Raja Alexander. Kesulitan ya, karena ini milik raja atau milik budak ya, sulit dibedakan. Artinya ketika bicara kematian, tulang semuanya sama. Kita pun juga begitu. Tapi kalau Jupri masih bisa dideteksi, oh ini tulangnya Jupri. Kenapa? Karena nggak ada lemaknya gitu kan gitu. Saya kira itu penutupnya saya kira. Ya. Yang lain kan berlemak ya. Sekarang saya kalau kemarin-kemarin tidak ada kesimpulan, sekarang saya menyimpulkan apa yang dikatakan Kliwon tadi, bahwa segala sesuatunya itu akan terasa nikmat kalau hasil jerih payah kita sendiri. Intinya di situ kan, Bang. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, teman-teman Tenggayang. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.